Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. St. Budi Waluyo MSI dan Ibu Ratna Nurmustika Sanusi S.Mat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial biasa dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dengan aplikasi persamaan diferensial orde 2. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami terdapat 3 anggota kelompok. Yang pertama, Muhammad Anwar dengan NIM 4101421006. Kemudian Rizky Agustina dengan NIM 4101421024. Dan kemudian saya sendiri, Hana Ilaya Salsabila dengan NIM 4101421026. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan aplikasi persamaan diferensial orde 2 pada rangkaian LC seri. Rangkaian LC seri dengan sumber baterai e-volt dengan hukum Kirchhoff didapatkan persamaan sebagai berikut. VL ditambah VC sama dengan E. Dengan keterangan VL yaitu tegangan pada induktor L, di mana L dikali dengan DI per DT. Kemudian VC yaitu tegangan pada kapasitor C, di mana 1 per C integral I dikali DT. Dengan I pada arus, sehingga persamaan dapat ditulis sebagai berikut. L dikali D kuadrat I per DT kuadrat ditambah 1 per C dikali I sama dengan D per DT dikali E. Jika dinyatakan dalam muatan Q, sehingga dapat ditulis L dikali D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah 1 per C dikali Q sama dengan E. Aplikasi ini mohon maaf masih lanjutan dari materi sebelumnya. Di sini terdapat rumus arus pada kapasitor I sama dengan C dikali dV per dt, E sama dengan L dikali D dikali C dikali dV per dt ditambah VC. Ekivalen dengan L dikali C dikali D kuadrat VC per dt kuadrat ditambah VC sama dengan E. Kemudian, ini materi selanjutnya terkait dengan aplikasi persamaan diferensial orde 2 pada rangkaian arus searah atau RLC. Sebuah hambatan R ohm dan sebuah kumparan L Henry dan sebuah kapasitor C farad dalam rangkaian seri dengan sumber daya elektromagnetik yang menyediakan suatu voltase E dalam kurung T volt pada saat T. Pada kasus ini berlaku hukum Kirchhoff. Muatan Q pada kapasitor diukur dalam kolom memenuhi L dikali D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah R dikali DQ per DT ditambah 1 per C dikali Q sama dengan E dikali T. Arus I sama dengan DQ per DT diukur dalam ampere, memenuhi persamaan yang diperoleh dengan pendiferensialan persamaan di atas terhadap T, yaitu L dikali D kuadrat I per DT kuadrat ditambah R dikali DI per DT ditambah 1 per C dikali I sama dengan E aksen dikali T. Kemudian materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Rizky Agustina, saya silakan. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal. Tentukan arus I dalam rangkaian RLC seri dengan L 2 ohm, C 0,125 farad, dan I-nya 10 sin T. Asumsikan bahwa saat T sama dengan 0, arus I sama dengan 0, dan kapasitas Q sama dengan 0. Next. Langkah pertama yaitu kita menentukan persamaannya terlebih dahulu dengan rumus E sama dengan VL ditambah VC. Dengan rumus yang ada di layar kita substitusikan sehingga diperoleh 2 kali 0,125
dikalikan terhadap turunan kedua VC dan turunan kedua T ditambah VC sama dengan 10 sin T. Ekuivalen dengan 0,25 dikali turunan kedua VC terhadap turunan kedua T ditambah VC sama dengan 10 sin T. Diperoleh persamaan turunan kedua VC terhadap turunan kedua T ditambah 4 VC sama dengan 40 sin T. Dari persamaan di atas, diperoleh solusi homogennya dengan rumus persamaan turunan kedua VC terhadap turunan kedua T ditambah 4 VC sama dengan 40 sin T. Next. Solusi homogennya kita cari dengan langkah pertama, yaitu persamaan karakteristik. Diperoleh persamaannya lambda kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Kita cari akar persamaannya dengan rumus lambda 12 sama dengan plus minus I akar 1 per CL. Nilai CL-nya kita substitusikan sehingga diperoleh akarnya plus minus 2I. Karena akar-akar persamaannya kembar dan berbentuk imajiner, maka kita menggunakan bentuk solusi yang kedua dengan solusi homogennya pH sama dengan C1 cos 2T ditambah C2 sin 2T. Next. Solusi non-homogen atau partikular, yaitu solusi VP, kita menggunakan metode koefisien tak tentu dengan VP-nya sama dengan A1 cos T ditambah A2 sin T. Kita cari turunan pertama dan keduanya, sehingga diperoleh V aksen P, maaf, VP aksen, sama dengan negatif A1 sin T ditambah A2 cos T. Dan V double aksennya diperoleh negatif A1 cos T dikurangi A2 sin T. Kita substitusikan ke dalam persamaannya, sehingga kita peroleh nilai A1 dan A2. A1-nya bernilai 0 dan A2-nya bernilai 40/3. Next. Nah, untuk solusi homogennya, kita substitusikan ke dalam persamaan VP ya teman-teman. Karena tadi nilai cos-nya 0, maka cos-nya hilang, kita masukkan nilai sin-nya, 40/3 sin T. Untuk solusi selanjutnya itu solusi total, yang mana kita menjumlahkan dari solusi homogen dan solusi non-homogen. Sehingga diperoleh solusi umumnya, C1 cos 2T ditambah C2 sin 2T ditambah 40/3 sin T. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anwar. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dengan menggunakan syarat saat T sama dengan 0, arus I sama dengan 0, dan muatan kapasitor Q sama dengan 1, maka tentukan C1 dan C2 atau solusi khususnya. V total 0 sama dengan VH tambah VP sama dengan C1 kali cos 2T tambah C2 kali sin 2T tambah 40/3 sin T dengan V total 0 sama dengan 0. Maka I0 sama dengan 0. Maka I sama dengan dQ per dt sama dengan Q aksen. Maka diperoleh I sama dengan Q aksen. Kemudian untuk mencari V total 0 sama dengan 0, kita cari V total sama dengan C1 cos 2T tambah C2 sin 2T tambah 40/3 sin T. Asumsikan V total 0 sama dengan 0. Maka 0 sama dengan C1 kali cos kali 2 kali 0 tambah C2 kali sin dalam kurung 2 kali 0 tambah 40/3 sin dalam kurung 0. Ekuivalen dengan 0 sama dengan C1 kali 1 tambah C2 kali 0 tambah 40/3 kali 0. Ekuivalen dengan 0 sama dengan C1. Next. Kemudian untuk I sama dengan V total aksen 0 sama dengan 0. V total sama dengan C1 kali cos 2T tambah C2 kali sin 2T tambah 40/3 kali sin T. Kemudian untuk mencari V total aksen 0-nya, V total aksen 0 sama dengan negatif C1 kali 2 sin 2T tambah C2 kali 2 cos 2T tambah 40/3 kali cos T.
V total aksen 0 sama dengan 1. Maka 1 sama dengan negatif T1 kali 2 sin 2T tambah T2 kali 2 cos 2T tambah 40/3 kali cos T. Ekivalen dengan 1 sama dengan negatif C1 kali 2 sin dalam kurung 2 kali 0 tambah C2 kali 2 cos dalam kurung 2 kali 0 tambah 40/3 kali cos dalam kurung 0. Maka diperoleh hasilnya C2 sama dengan negatif 37/3 dikali setengah sama dengan negatif 37/6. Jadi, untuk persamaan arusnya diperoleh IT sama dengan 0 kali cos 2T dikurangi 37/6 kali sin 2T tambah 40/3 kali sin T. Jadi, IT sama dengan negatif 37/6 kali sin 2T tambah 40/3 kali sin T. Sehingga didapatkan solusi khususnya adalah IT sama dengan negatif 37/6 kali sin 2T tambah 40/3 kali sin T. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai implementasi soal tersebut pada program Maple. Yang pertama, ketikkan restart, kemudian untuk mencari persamaan awal, kita tuliskan persamaan awalnya dengan ODE 1 dengan div YT T plus 4 Y T sama dengan 40 sin T. Kemudian masukkan solusi umumnya yang telah kita temukan tadi pada solusi manualnya. Kemudian kita tuliskan kondisi awalnya yaitu Y0 sama dengan 0, JJ 0 sama dengan 1. Kemudian kita masukkan solusi khususnya yaitu yang sudah kita tahu sebelumnya. Kemudian untuk menampilkan hasilnya atau grafiknya kita bisa lihat di layar slide selanjutnya. Oke, jadi untuk grafiknya bisa dilihat pada layar screen seperti ini dengan rentang negatif 1 sampai 50. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke Hana. Baik, terima kasih Anwar. Sekian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.